ngomongin golongan alkali. Iya susah banget, bahas bareng yuk. Ayo, boleh deh. Aku juga udah baca sih dikit-dikit, dia mulai bahas sejak. Nah, yang aku tahu golongan satu A itu bisa disebut juga alkali, yang mana alkali ini punya unsur-unsur nih, di antaranya ada natrium, kalium, rubidium, cesium, dan juga kalsium. Simpelnya mereka ini bisa disebut juga anak-anak atom yang suka membagi elektron ke unsur lain. Nah bener tuh, karena mereka gampang banget kasih elektron. Jadinya mereka selalu berakhir jadi ion positif, alias gampang banget mengalami oksidasi. Pantas dibilang reduktor kuat. Betul, dan karena gampang ngasih elektron juga nggak sih? Karena yang dikasih mereka itu rendah, jadi nggak butuh yang terlalu besar buat ngasih elektron. Makanya mereka tuh reaktif banget guys, gak mungkin ada dalam bentuk bebas di alam, selalu terletak dalam bentuk senyawa. Nah misalnya tuh natrium, biasanya tuh ada di dalam dapur. Ya juga ya kalau sadar kalau golongan alkali ada di dalam dapur. Yuk bahas berurutan dari periode 1, siapa yang mau mulai duluan? Aku berada itu kan H hidrogen masuk golongan 1A, tetapi dia termasuk dalam golongan alkali. Jadi lanjut aja ke periode 2. Siapa yang mau lanjut? Aku paham periode 2 itu litium kan. Nah dia punya nomor atom 3, litium unsur paling ringan dalam golongan alkali dan berbentuk pada suhu kamar. Litium banyak digunakan dalam baterai litium untuk perangkat elektronik seperti ponsel dan laptop. Apalagi ya? Nah, yang aku tahu, litium jadi logam paling ringan sekaligus unsur padat yang paling ringan. Seperti semua logam alkali, litium sangat reaktif dan mudah terbakar. Serta disimpan dalam minyak mineral, litium logam lunak berwarna kepekatan. Yaudah, cukup paham tentang litium, kita lanjut ke periode 3 ya natrium. Kalau yang dari catatan yang pernah aku lihat sih, yang pernah aku catat juga, yang aku tahu soal natrium itu kalau Na punya nomor atom 11 natrium berbentuk padat pada suhu kamar dan sangat dikenal sebagai komponen utama dalam garam dapur. Na juga digunakan dalam pembuatan sabun, kaca, dan dalam proses industri kimia. Ketika Na bereaksi dengan air, natrium menghasilkan gas hidrogen yang sangat mudah terbakar, memberikan Na sangat ya. Oh alah, jadi natrium itu di garam ya? Kita mau lanjut ke periode 4 atau mau lanjut tentang natrium? Udah gak sih, cukup lanjut ke periode 4. Aku yang bahas ya, jadi di periode keempat itu ada kalium. Kalium punya nomor atom 19. Kalium lebih reaktif daripada sodium dan saat bereaksi dengan air, kalium menghasilkan gas hidrogen yang sangat panas yang kadang-kadang bisa menyebabkan ledakan. Kalium banyak digunakan dalam pembuatan pupuk karena sangat penting dalam metabolisme tanaman. Kalium juga digunakan dalam pembuatan sabun dan industri kaca loh. Apalagi ya? Oke, pokoknya kalium itu banyak kegunaannya. Lanjut aja ke periode kelima, yaitu rubidium, yang mana rubidium ini nomor atomnya itu 37. Dia itu unsur yang jarang digunain daripada kalium sama natrium. Contoh penggunaannya tuh lebih sering digunain pada penelitian kimia, contohnya penelitian kimia pada sel fotoelektrik dan juga spektroskopi. Rubidium juga sangat reaktif, bahkan lebih dari kalium. Jadinya kita harus menanganinya dengan hati-hati di laboratorium. Aku tambahin ya, rubidium adalah logam yang sangat lembut, ulet, dan berwarna putih kemerahan. Rubidium dapat membentuk amalgam dengan merkuri dan paduan dengan emas, besi, cesium, natrium, dan kalium, tetapi tidak dengan litium. Padahal rubidium sama litium itu berada pada golongan periodik yang sama. Oke, lanjut ke periode 6 ya. Ada cesium, nomor atomnya 55. Unsur sangat reaktif, bahkan lebih dari rubidium. Salah satu kegunaan utamanya adalah dalam pembuatan jam atom yang sangat akurat untuk menentukan waktu secara global. Selain itu, digunakan dalam industri pengeboran minyak. Dalam industri pengeboran minyak digunakan untuk meningkatkan efisiensi pengeboran. Ketika cesium bereaksi dengan air, saya menghasilkan reaksi yang kuat dan berpotensi ledakan. Aku tambahin ya, cesium itu salah satu unsur alkali yang paling reaktif dan memiliki titik tinggi yang sangat rendah. Cesium juga berada dalam fase padat pada suhu kamar. Lanjut ya ke periode 7 terakhir.
Oke, yang terakhir itu ada Fr atau francium. Nomor atomnya 87. Francium itu sangat langka dan radioaktif sehingga lebih sering ditemukan dalam penelitian ilmiah. Francium sangat tidak stabil dan sangat reaktif, bahkan lebih dari cesium. Karena sifat radioaktif menyebabkan tidak banyak digunakan dalam aplikasi praktis. Sebagian besar studi tentang francium dilakukan di laboratorium. Dan selesai, akhirnya kita jadi paham deh betapa reaktifnya unsur-unsur dalam golongan alkali, terutama kalau mereka berinteraksi dengan air. Semua unsur ini punya potensi energi yang besar ya guys, terutama ketika mereka menghasilkan gas hidrogen yang mudah terbakar. Ini menunjukkan bahwa meskipun mereka sangat berguna,